Shalom para sahabat Narwastu, salam sehat. Kembali lagi bertemu dengan podcast ke-89. Kali ini kami didatangi seorang tamu sahabat Narwastu. Beliau ini seorang tokoh senior, teolog senior. Beliau pernah menjadi rektor STT Jeffrey Jakarta. Beliau juga dikenal sebagai seorang cendekiawan. Beliau ini ketua umum Perkumpulan Cendekiawan Protestan Indonesia, PCPI. Beliau juga penulis 15 buku, antara lain bukunya Revolusi Mental dan Psikologi Kepemimpinan. Beliau juga pernah menjadi sekretaris umum tim penjamin mutu perguruan tinggi teologi yang di bawah naungan Dirjen Bimas Kristen. Beliau juga dikenal juga seorang pengamat sosial politik dan pernah menjadi ketua pergerakan akademisi dan intelektual Indonesia, waktu itu bagian dari tim pemenangan Jokowi pada 2014. Beliau juga pernah menjadi bendahara umum Persetia, perkumpulan sekolah teologi di Indonesia, dan pernah juga menjadi sekretaris 1 pengurus pusat Sinode Gereja Kemah Injil Indonesia GKII. Kita akan berbincang dengan beliau. Beliau adalah Bapak Pendeta Dr. Jerry Rumahlatu, Magister Teologi. Beliau kemarin baru pulang dari acara pelayanan di Kalimantan, dan ini kesempatan kami untuk bertemu. Beliau datang sekarang di kantor Majalah Narwastu. Shalom Pak Pendeta Jerry. Shalom. Apa kabar Pak? Kabar baik, luar biasa. Bapak baru pulang dari Kalimantan ya? Betul. Bagaimana Pak pelayanan Bapak di masa Natal ini? Apalagi ini kan kita mau memasuki tahun baru ini. Ya, kalau dilihat di Pangkalan Bon itu kekompakan gereja-gereja di dalam merayakan Natal. Kompaknya itu artinya dari gereja yang berbeda denominasi saling diundang dan saling datang. Ya. Sehingga begitu ramai. Ya. Begitu ya? Ya. Ya. Bapak kalau Natal seperti ini lintas gereja yang mengundang Bapak untuk khotbah ya? Betul, lintas gereja. Kemarin kan saya dari Nabire juga. Nabire, Papua. Papua juga Natal di sana, dan juga memberikan orasi ilmiah di Sekolah Tinggi Agama Kristen Nabire, Provinsi Papua Tengah. Gitu Pak ya? Iya. Iya. Pak Jerry, Bapak dikenal seorang teolog ya? Ya. Kita mungkin sudah biasa merayakan Natal setiap tahun. Tapi kalau kita bicara dari esensi Natal, apa sih sebenarnya esensi Natal Pak? Bapak yang mungkin berikan pencerahan kepada para sahabat Narwastu. Baik, kalau kita bicara esensi Natal, bisa Bapak saya lihat. Esensi Natal itu ya adalah Yesus Kristus. Ya. Dan kita tahu bahwa ada 6 keunikan daripada Yesus Kristus. Keunikan yang pertama, kelahirannya unik. Kenapa unik? Karena dia terlahir bukan dari darah dan daging seperti kita, tetapi terlahir dari Roh Kudus. Rahim Maria dipakai sebagai alat untuk menghadirkan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu keunikan yang pertama. Mungkin kita bertanya, kalau itu terjadi, apa sih DNA Tuhan Yesus? DNA apa sih? Sama juga dengan Adam. DNA Adam apa? Ya, jadi itu merupakan PR untuk kita. Yang kedua, kematiannya. Kematian itu unik. Kenapa? Karena memang kematian Yesus dengan kematian kita berbeda. Karena kita terlahir dari darah dan daging sesuai dengan Yohanes 1 ayat 12 dan ayat 13. Dan itu sangat berbeda sekali. Jadi tanah tidak mungkin menerima Yesus karena berbeda tubuhnya. Maka dia ditaruh di atas batu antara langit dan bumi. Jadi bukan dikubur di tanah seperti kita. Yang ketiga, keunikan ketiga itu kebangkitan. Kebangkitan itu juga sangat unik. Dan lewat kebangkitan itu banyak juga teori-teori yang berkata bahwa ya Yesus itu tidak bangkit. Yang membuat itu adalah tokoh-tokoh, misalnya orang-orang Farisi, orang Saduki, para ahli Taurat, yang sudah tahu nubuatan-nubuatan dalam perjanjian lama, tapi mereka menghindari itu. Jadi mereka mempengaruhi orang-orang pada masa itu. Jadi kebangkitannya, lalu sesudah itu kenaikannya.
Kenaikannya itu yang tercantum di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 sampai dengan ayat 11. Jadi sebagaimana Yesus naik, demikian juga Yesus berkata bahwa aku juga akan datang seperti aku naik. Jadi orang-orang yang akan melihat Yesus, yaitu orang-orang yang sudah dibaharui. Bukan kelahirannya secara daging dan darah, tetapi kelahiran yang datangnya dari atas, yaitu kelahiran baru yang bisa menyambut tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang keempat. Lalu Yesus juga berjanji keunikan yang kelima itu bahwa Dia akan mengutus Roh Kudus. Roh Kudus diutus, dan Roh Kudus itulah yang mendampingi kita. Roh Kudus itu yang akan mengingatkan kita. Roh Kudus mengayomi. Roh Kudus juga memberikan inspirasi kepada kita. Roh Kudus memberikan sukacita kepada kita. Jadi peranan daripada Roh Kudus. Lalu yang terakhir, keunikan yang terakhir, yaitu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi keunikan yang pertama sampai yang kelima itu sudah digenapkan. Sedangkan yang keenam, kedatangan yang kedua kali belum. Namun di dalam Matius 24 berbicara tentang akhir zaman. Dan tanda-tanda akhir zaman itu jelas kepada kita. Ada banjir, ada gempa, ada juga peperangan-peperangan yang terjadi seperti Rusia dan Ukraina sesudah itu 7 Oktober 2023 yang lalu, bagaimana Hamas menyerang Israel. Jadi kita lihat di sini bahwa itulah yang sedang kita menantikan, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tidak ada seorang pun di bawah kolom langit ini yang mengetahui kapan Tuhan Yesus datang. Yesus sendiri sebagai anak tidak tahu. Malaikat-malaikat pun juga tidak tahu. Yang tahu itu hanyalah Bapa di sorga. Iya. Pak Jerry, Bapak pernah mengatakan bahwa Natal tahun ini agak beda. Karena tahun-tahun yang lalu kan kita menghadapi pandemi COVID. Tidak bisa kita tatap muka hanya melalui Zoom. Sekarang kita mau merayakan Natal lagi, ada lagi COVID varian baru. Apa yang Bapak mau sampaikan tentang itu? Ya, memang kita sudah mengalami COVID ya. Sehingga kita harus divaksinasi 1, 2, sampai 3 dan selanjutnya. Namun varian-varian itu ya memang kita diminta harus was-was. Maka dianjurkan ya pemerintah bahwa memang kemanapun kita pergi harus kita memakai masker. Dan itu sudah terjadi di Singapura. Dan memang pemerintah Singapura menganjurkan kepada masyarakat untuk berhati-hati dan harus pakai masker. Selama ini yang masih pakai masker itu ya kebanyakan misalnya kita ke rumah sakit. Itu rata-rata itu harus pakai masker. Dan juga memang kemanfaatan masker itu ya bukan hanya untuk mencegah COVID-19, tetapi juga ya polusi udara. Apalagi kalau kita yang bawa motor, bau minyak dan lain sebagainya, atau di dalam keramaian-keramaian ya bau badan dan lain sebagainya, ya memang itu sangat perlu. Maka varian yang baru ini bukan membatasi, tetapi memberikan awasan bagi kita supaya tetap berjaga-jaga. Sehingga Natal yang kita rayakan ya memang ada yang secara online juga ada, tetapi juga secara onsite. Begitu ya. Umat Kristiani saat ini terutama di Indonesia Pak begitu antusias merayakan Natal. Apa yang Bapak mau sampaikan? Apalagi kita lihat situasi saat ini ada COVID varian baru, dunia pun bergolak. Apalagi di Indonesia juga ini tahun politik. Ya, jadi kalau kita lihat COVID 2 tahun lebih yang lalu itu seperti mengikat kita dan tidak merdeka. Sekarang tanda kutip COVID-19 itu ya membuat kita merdeka, artinya tidak lagi memakai masker. Itu sudah dicanangkan oleh pemerintah. Namun muncul varian baru kan. Jadi varian baru ini tetap kita juga berjaga-jaga. Jangan juga kita menganggap bahwa ya Yesus senantiasa menyertai kita, tetapi kita juga diberikan akal pikiran untuk lebih berjaga-jaga dengan kondisi yang ada di sekitarnya. Lalu juga bicara tentang tahun politik, ya ini memang perjuangan, karena ada beberapa teman-teman, termasuk juga ada pendeta yang juga calon BPD dan juga DPR RI dan juga DPRD. Jadi ya semua ini ya sekitar ratusan bahkan ribuan
para caleg. Apa yang Bapak mau sampaikan kepada para politisi Kristen yang bertarung di pemilu 2004? Apakah itu menjadi caleg, bahkan kepala daerah? Ya, jadi untuk teman-teman begini, harus dipisahkan antara iman kepercayaan dengan kondisi perpolitikan Indonesia. Memang kita pada badan kita melekat kekristenan, iman kepercayaan kita. Namun di satu sisi apa yang kita mau perjuangkan, apa yang kita memperjuangkan. Kalau kita katakan bahwa ya saya akan memperjuangkan nasib kehidupan kekristenan, ya oke-oke saja. Namun kita harus tahu bahwa semua partai-partai yang ada bukan milik kita, itu milik orang lain. Dan setiap kali kita mau tampil dan kita berbicara, ya kita harus meminta izin dari yang pemiliknya. Jadi kalau dia katakan ya monggo bicara, boleh bicara hal-hal yang penting, ya jadi tidak bebas. Jadi ya memang beberapa waktu yang lalu dari partai-partai nasionalis menginginkan supaya ada partai Kristen. Ini partai Kristen. Gunanya apa? Untuk memperjuangkan hak-hak kehidupan berbangsa bernegara secara khusus di kalangan kekristenan, dan itu diminta oleh teman-teman dari kalangan muslim nasionalis. Mereka katakan ya perlu ada, sehingga perjuangan itu, karena selama ini ya mereka ada di partai-partai nasionalis tapi kan mereka tidak bisa berbicara, walaupun mereka vokal tetap mereka masih tetap di bawah karena bukan pemilik. Maka itu soal yang ada pada kita. Terima kasih. Begitu ya. Iya. Pak Jerry, di pemilu 2024 ini kan ada juga pendeta yang maju jadi caleg. Gimana pendapat Pak Jerry tentang itu? Kalau secara akademisi silakan saja. Tapi kalau untuk panggilan secara pribadi, begini Bang, saya ini dari dulu di daerah sudah diminta untuk jadi bupati. Jadi bupati di daerah saya ya. Di Maluku? Di Maluku Tengah, Seram Barat. Ya. Saya sudah diminta berulang. Satu. Yang kedua diminta untuk duduk di kursi DPRD. Tapi saya katakan apakah panggilan saya di situ? Kalau gitu apa harapan Pak Jerry kepada caleg-caleg Kristen nanti yang bertarung di partai-partai politik nasionalis? Ya, jadi harapan saya yang pertama, berjuanglah demi diri dan demi organisasi dan demi Tuhan. Pak Jerry, ini yang terakhir. Tema Natal PGI dan KWI itu dia diambil dari Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Sebagai seorang teolog, Bapak barangkali bisa menangkap apa pesan yang sebenarnya mau disampaikan situ terkait dengan kondisi bangsa kita. Ya, jadi kalau kita bicara tentang kemuliaan bagi Allah, kemuliaan itu memang hanya pada Allah. Jadi saya ditempatkan sesuai dengan apa yang telah Tuhan karuniakan kepada saya. Jadi bicara kemuliaan itu kita kembalikan semua itu kepada Tuhan. Kita jadi ada istilah ya salib di depan, kita di belakang. Seperti nonsen yang di India itu dia mendapat tantangan keluarganya, tapi pada akhirnya semua keluarga itu dibunuh karena itu ya. Dia berbicara ya bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi dunia. Jadi kemuliaan. Lalu damai sejahtera itu ya memang di mana saya berada, saya akan memberikan damai sejahtera bagi orang lain. Jadi karena saya sudah menerima pertama-tama damai sejahtera dari Tuhan, maka dimanapun saya berada, saya membawa shalom. Sehingga orang melihat diri saya ada cahaya kemuliaan dari Tuhan. Jadi orang yang sakit, orang yang terkapar, waktu melihat saya, mereka dibangkitkan lagi. Seperti di dalam Matius pasal 5. Kamu adalah garam dan kamu adalah terang. Garam itu artinya di mana saya ada, itu saya menggerami orang-orang di sekitar saya. Sedangkan kamu adalah terang, artinya dimanapun saya berada,
saya menjadi terang bagi orang-orang. Bukan kamu menjadi berbeda. Ini selalu salah kaprah. Kata adalah dan kata menjadi itu sangat berbeda. Adalah itu artinya saya, di mana saya ada membawa garam, di mana saya ada membawa terang bagi orang-orang yang ada di sekitar. Bukan menjadi garam dan juga bukan menjadi terang. Gitu Pak ya. Ya. Pak Jerry, terima kasih atas perbincangan kita di podcast Majalah Narwastu seputar Natal dan tahun politik 2023 dan 2024. Para sahabat Narwastu, itulah perbincangan kami dengan seorang teolog, dengan seorang cendekiawan Kristen. Beliau ini juga mantan aktivis GMKI dan pernah aktif di Perkantas. Jadi beliau juga bergabung di PNPS GMKI, Pak ya? Salah satu pengurus. Salah satu pengurus Dewan Pakar di PNPS GMKI. Baik, akhirnya kami undur diri. Shalom, salam sehat. Tetap jaga kesehatan Bapak Ibu di bulan Natal ini. Amin. Salam kasih Narwastu dan Tuhan memberkati Indonesia. Haleluya. Amin.